Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga pecah ban, truk bermuatan minuman di Palembang terguling. Gara-gara ulah sekelompok remaja iseng melempari sarang tawon Vespa dengan batu, seorang lansia di Palembang disengat puluhan tawon. Sejumlah persiapan tengah dilakukan menyambut kemeriahan perayaan HUT Kabupaten Ogan Ilir ke-19 di kawasan Tanjung Senai. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terus menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi di wilayah kewenangannya. Keberadaan pos pelayanan terpadu atau posyandu dinilai efektif untuk menekan angka tersebut. Kasus stunting saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka terus mencari cara agar kasus stunting di wilayah kewenangannya menurun hingga mencapai target nasional sebesar 14%. Dari hasil survei status gizi Indonesia SSGI, angka stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2020 sebesar 31%. Sedang hasil riset SSGI di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Oku turun sebesar 10,3%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, Dedi Wijaya pun optimis penurunan angka stunting di Kabupaten Oku bisa mencapai target nasional, bahkan di bawah standar target nasional pada tahun 2024. Karena pada tahun 2020, hasil riset SSGI, angka stunting di Kabupaten Oku itu sebesar 31%. Sedangkan hasil riset SSGI tahun 2022, angka stuntingnya turun 10,3%, sehingga angka stunting Oku itu menjadi di angka 18%-an. Sedangkan target nasional, penurunan angka stunting di tahun 2024 itu 14%. Artinya kita tinggal mengejar di angka 4-5 untuk di tahun 2023. Insya Allah angka di bawah 14% ini akan tercapai di tahun 2024. Penurunan angka stunting di Kabupaten Oku terjadi bersamaan dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Oku. Keberadaan posyandu pun dinilai efektif untuk menekan angka stunting. Sebab di posyandu orang tua dapat memantau tumbuh kembang balita setiap bulan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir, sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Pada puncak perayaan yang akan digelar pada 7 Januari 2023 di kawasan Tanjung Senai, Raja Dangdut Rhoma Irama akan tampil dengan grup Soneta. Persiapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir ke-19 yang jatuh pada 7 Januari 2023 tengah dilakukan pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Mereka menggelar rapat koordinasi, memastikan perayaan HUT Kabupaten Ogan Ilir yang akan digelar di kawasan Tanjung Senai berjalan dengan baik dan sukses. Nantinya lebih dari 500 personel TNI dan Polri dilibatkan dalam acara tersebut. Selain fokus pada pengamanan, polisi juga akan merekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di 10 titik masuk ke kawasan Tanjung Senai. 2/3 dari kita, yaitu 350-an dari Polri, kemudian 235 dari pemerintah daerah dan TNI. Nah, nanti menjelang malam, nanti sudah mulai kita seleksi, kita lihat perkembangan arus lalu lintas yang masuk ke dalam Tanjung Senai dari 10 pintu masuk nantinya yang akan masuk ke dalam. Apabila terjadi kepadatan, maka kami akan melakukan penutupan. Sejumlah artis ibu kota akan ikut memeriahkan puncak acara nanti. Salah satunya Raja Dangdut Indonesia, Rhoma Irama. 11 atau 12 lagu lah, kurang seperti itu. Lagu Rhoma Irama sendiri, sudah tidak asing lagi. Anak kecil sampai orang dewasa sudah mengenal mereka, dan lagu-lagunya pun mungkin sudah populer, yang banyak mengandung dakwah dan siraman nasihat-nasihat ya.
Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir ke-19 akan digelar pada 7 Januari 2023 di kawasan Tanjung Senai. Acara yang dimulai sejak siang hari diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan orang. Meski demikian, masyarakat yang akan datang ke acara HUT Kabupaten Ogan Ilir diimbau tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Bekerja sesuai hobi tentu menyenangkan. Seperti pemuda di Kabupaten Ogan Ilir kini menjadi perajin akuarium karena sebelumnya hobi pelihara ikan hias. Hasil karyanya pun dijual hingga ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Dalam sebulan, omset yang dihasilkan mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Berawal dari hobi mengoleksi ikan hias, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Ilir justru kini jadi perajin akuarium. Sudah 2 tahun ini, Taufik menekuni profesinya sebagai perajin akuarium di rumahnya yang berada di Desa Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara. Melalui tangan kreatifnya, pria berusia 34 tahun ini mengubah kaca-kaca ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dalam sehari, sebanyak 6 unit akuarium dengan berbagai ukuran dan bentuk ia hasilkan. Kini akuarium karya Taufik pun telah dipasarkan di sejumlah daerah di Sumatera Selatan seperti Kota Palembang, Prabu Muli, Ogan Komering Ilir, dan tentunya Kabupaten Ogan Ilir. Pembuatan ini cukup simpel ya, kalau memang mau coba di rumah bisa. Kalau lampu serta saringan filter kita dapat beli di toko akuarium, di pasar, tapi kalau kaca kita beli sendiri, kepingan ya, nanti kita potong-potong seperti di luar, nanti ada contohnya. Proses pembuatan ini terbilang cukup mudah lah ya, dan juga waktunya tidak terlalu panjang, cuma sekedar untuk melengketkan lem tersebut. 1 unit akuarium lengkap dengan peralatannya, Taufik mematok harga yaitu sebesar Rp200 hingga Rp250.000. Sementara untuk omset yang dihasilkan yaitu sebesar 6 hingga 7 juta rupiah per bulannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ulu dikenal kaya akan wisata alam. Salah satunya adalah wisata Goa Putri yang berada di Desa Padang Bintu. Pengunjung dapat menikmati keindahan ornamen stalaktit dan stalagmit, dan goa ini juga menyimpan cerita yang menarik. Berikut informasi selengkapnya. Sejuk dan indah, itu kesan pertama saat menginjakan kaki di kawasan wisata Goa Putri. Berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Goa Putri menjadi primadona bagi para wisatawan. Untuk masuk ke kawasan Goa Putri ini, tiket dibanderol dengan harga Rp5.000. Tentunya ada biaya parkir sebesar Rp10.000. Saat memasuki lorong-lorong goa, pengunjung dapat melihat ornamen stalaktit dan stalagmit yang indah berwarna-warni. Goa Putri memiliki kedalaman sekitar 150 meter dengan ketinggian 20 meter dan lebar 30 meter. Goa ini sangat melegenda dengan cerita Putri Dayang Merindu yang merupakan selir dari penguasa kerajaan Ogan Prabu Amir Rashid. Dahulu, goa ini merupakan tempat tinggal sang putri bersama para pengawalnya. Namun, semua menjadi berubah setelah seorang pengembara bernama Serunting Sakti atau yang lebih dikenal dengan sebutan Si Pahit Lidah tersinggung saat sapaannya tidak diindahkan oleh sang putri. Si Pahit Lidah yang tersinggung mengutuk tempat tinggal Putri Dayang Merindu menjadi sebuah goa. Goa Putri kerap ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan penyambutan dari panitia sangat bagus dan sekarang lebih bersih yang jelas dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi tahun ini lebih bagus ya kan, terutama pelayanan dari para panitia dan kebersihannya sangat dijamin. Kalau ada yang diinginkan, dikabulkan katanya sih, tapi belum tahu juga. Sudah pernah bukti kan? Kalau cuci muka sudah. Menurut pihak pengelola, wisatawan yang berkunjung ke Goa Putri kali ini jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan telah dibukanya kawasan wisata di tanah air oleh pemerintah setelah sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Baru pukul 3 sore ini itu pengunjung sudah mencapai 4.700, itu baru pukul 3 sore. Biasanya kalau tahun kemarin tuh sampai
wisatawan yang berkunjung ke Goa Putri harus mentaati beberapa peraturan yang berlaku, seperti dilarang untuk aksi coret-coret, baik itu di dinding goa maupun di sekitar lokasi, serta dilarang meninggalkan sampah atau mengambil benda apapun dari dalam goa. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga keaslian dan tidak merusak kesakralan dari Goa Putri ini. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janatli berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.